Yerusalem bergejolak, dunia menahan napas. Setelah rudal balistik Iran merobek jantung ibu kota, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terbaring koma, tak sadarkan diri di ruang ICU, sementara istrinya dan anak kanannya menanti di ambang keputusasaan. Akankah pemimpin kejam yang membingungkan dunia itu bangkit kembali? Atau akankah ketiadaannya memicu kekosongan kekuasaan yang tak terbayangkan, mengubah peta geopolitik selamanya? Langit di atas Yerusalem biasanya diselimuti ketenangan malam, yang demak dengan bintang-bintang berkelap-kelip di angkasa, dan sesekali suara azan atau lonceng gereja yang saip-sap terdengar. Namun, pada malam itu, keheningan tersebut pecah menjadi kepingen-kepingen kaca yang tajam. Sebuah peringatan dini yang mendesing tiba-tiba memotong udara. Bukan sirene biasa yang sering terdengar saat uji coba, melainkan raungan memekakkan telinga yang mengandung kengerian yang nyata. Ini adalah suara yang membuat darah membeku. Sebuah peringatan akan bahaya yang datang dari langit. Di dalam gedung kantor Perdana Menteri yang megah dan bersejarah, yang biasanya dipenuhi aktivitas diplomasi dan pengambilan keputusan penting, kepanikan pecah dalam hitungan detik. Para staf yang sedang lembur menyelesaikan tumpukan dokumen atau mengikuti rapat malam, sontak menghentikan aktivitas mereka. Ekspresi kebingungan dengan cepat berubah menjadi ketakutan yang murni. Teriakan rudal bergema di koridor-koridor marmer, disusul oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Beberapa berusaha mencari perlindungan di bawah meja kokoh, yang lain berlari panik menuju ruang perlindungan bawah tanah yang sudah dipersiapkan untuk skenario terburuk sekalipun. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sebelum sebagian besar dari mereka sempat mencapai keamanan, sebuah getaran hebat mengguncang seluruh bangunan. Getaran itu dimulai sebagai gemuruh rendah yang semakin lama semakin membesar, seolah-olah bumi sendiri sedang mengerang kesakitan. Kemudian, datanglah cahaya. Bukan cahaya yang hangat atau menyenangkan, melainkan kilatan putih kebiruan yang sangat menyilaukan, menerobos setiap jendela, membanjiri setiap ruangan dengan intensitas yang membutakan. Mata terasa perih, dan bayangan-bayangan aneh muncul di dinding menari-nari dalam tarian kematian. Disusul, dalam sepersekian detik yang terasa abadi, adalah suara ledakan yang memekakkan telinga. Suara itu begitu dahsyat, begitu menggema, sehingga siuliala inti bumi sendiri telah terbelah. Guncangan hebat melanda, melemparkan orang-orang, merobohkan furnitur, dan memecahkan kohekoka tebal menjadi serpihan-serpihan tajam yang bertebaran di mana-mana. Langit-langit runtuh, tembok-tembok retak, dan struktur megah itu bergemuruh, seolah-olah sedang menghembuskan napas terakhirnya. Bau mesiu dan debu yang tajam langsung memenuhi udara, menyesakkan pernapasan. Listrik padam, menjerumuskan seluruh area ke dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi oleh percikan api dari kabel-kabel yang putus, dan cahaya remeng-rimang dari reruntuhan yang masih membara. Kepulan asap tebal memenuhi setiap sudut. Membius, penglihatan menjadi nol, dan suara rintihan bercampur dengan puing-puing yang masih berjatuhan, menciptakan simfoni kekacauan yang mengerikan. Di tengah kekacauan yang tak terbayangkan ini, tim penyelamat darurat yang terdiri dari pasukan khusus dan para medis berpengalaman bergerak cepat dalam kegelapan dan asap tebal. Dengan senter di tangan, mereka menyusuri koridor-koridor yang kini menjadi labirin reruntuhan, memanggil nama-nama, mencari tanda-tanda kehidupan di antara tumpukan puing. Hati mereka berdebar kencang, diselimuti harapan tipis dan ketakutan yang dalam. Mereka tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Fokus utama mereka adalah menemukan Perdana Menteri. Informasi awal dari tim keamanan menyebutkan bahwa beliau terakhir terlihat di kantornya di lantai atas. Menuju ke sana adalah perjuangan. Mereka harus melewati tumpukan beton yang retak, kawat-kawat listrik yang menjuntai berbahaya, dan besi-besi yang melengkung tak beraturan. Udara semakin tipis, dipenuhi partikel debu yang menusuk hidung dan tenggorokan. Beberapa kali mereka harus berhenti, memeriksa kondisi staf yang terluka, memberikan pertolongan pertama sebisanya sebelum melanjutkan pencarian. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa tak berkesudahan, mereka mencapai area yang dulunya adalah kantor Perdana Menteri. Pemandangannya sungguh mengerikan. Ruangan itu hampir sepenuhnya hancur. Meja kayu mahoni yang kokoh kini tinggal serpihan. Lukisan-lukisan bersejarah robek dan tergantung tak beraturan. Dan dokumen-dokumen penting berserakan di lantai, hangus sebagian. Di antara tumpukan reruntuhan itu, tak jauh dari sisa-sisa jendela yang kini hanya berupa lubang menganga, mereka menemukannya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tergeletak tak sadarkan diri
Tubuhnya tertindih oleh sepotong kecil dinding yang runtuh. Wajahnya pucat pasi, kemejanya yang rapi kini kompeng-kemping dan ternoda darah, dan napasnya terdengar sangat dangkal, tersengal-sengal sioliwola. Setiap tarikan napas adalah perjuangan terakhirnya. Ada luka di kepala, dan lengan kirinya tampak berada pada posisi yang tidak wajar. Para medis bergegas mendekat, dengan cepat mengevaluasi kondisinya. Kritis, bisik salah satu dari mereka, suaranya tercekat oleh keprihatinan. Mereka segera memulai prosedur pertolongan pertama, dengan hati-hati melepaskan puing yang menindihnya, dan menstabilkan leher serta punggungnya. Setiap gerakan harus dilakukan dengan presisi dan kehati-hatian maksimal. Khawatir akan memperburuk luka internal yang mungkin ada. Dengan sigap, mereka memasangkan penyangga leher, memberikan oksigen, dan menempatkannya di atas tandu medis khusus. Evakuasi dari gedung yang tidak stabil itu adalah tantangan tersendiri. Para tim penyelamat bekerja sama, mengangkat tandu dengan hati-hati, melalui puing-puing dan reruntuhan, menuruni tangga yang licin dan gelap, dengan langkah-langkah yang hati-hati namun cekatan. Saat mereka keluar dari gedung, suara sirena ambulans sudah merongrong di kejauhan, semakin lama semakin dekat, memecah kesunyian yang mencekam. Cahaya biru dan merah dari lampu ambulans menerangi kegelapan malam, menyapu wajah-wajah tegang para petugas medis dan keamanan. Mereka segera menaikkan Perdana Menteri ke dalam ambulans, yang sudah siap dengan peralatan medis canggih, dan tim darurat yang siaga. Pintu ambulans tertutup dengan suara klik yang tegas, mengisolasi perjuangan hidup dan mati di dalamnya. Ambulans itu melaju kencang, memecah jalanan yang telah dikosongkan oleh aparat keamanan, menuju rumah sakit terdekat. Suara sirenenya yang melengking seolah membawa serta harapan tipis yang masih tersisa dan kecemasan yang mendalam. Tidak hanya bagi keluarga dan staf yang telah menyaksikan tragedi itu, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Di belakangnya, gedung kantor Perdana Menteri kini hanya tinggal puing-puing. Sebuah simbol bisu dari serangan yang menghancurkan dan awal dari ketidakpastian yang menanti. Malam itu, Yerusalem tidak tidur. Dunia menahan napas menanti kabar tentang nasib seorang pemimpin yang kini terbaring tak berdaya. Sebuah peristiwa yang akan mengguncang pondasi politik global. Emosi yang meliputi bab ini begitu kuat, mulai dari ketakutan yang mencekik, kepanikan massal, keputusasaan yang mendalam di hadapan kehancuran, hingga secercah harapan yang berusaha keras dipegang teguh di tengah badai yang belum usai. Ini awal dari sebuah babak baru yang gelap dan penuh tanda tanya. Raungan sirena ambulans yang melengking tiba-tiba berhenti, memecah keheningan dini hari di depan rumah sakit Hadassah, Yerusalem. Pintu belakang ambulans terbuka dengan cepat, dan tim medis dengan sigap mengeluarkan Perdana Menteri Netanyahu yang terbaring kaku di atas tandu. Gerakan mereka cepat, terkoordinasi, namun syarat dengan ketegangan yang pekat. Tubuh beliau ditutupi selimut darurat, hanya menyisakan wajah pucat yang tak berdaya. Aroma antiseptik yang kuat segera menyergap indera penciuman. Begitu pintu UGD otomatis terbuka, membawa mereka masuk ke dalam pusaran aktivitas medis yang tergesa-gesa. Trauma berat, seru seorang paramedis dengan suara terengah-engah, memberikan laporan singkat kepada tim dokter yang sudah menunggu di pintu UGD. Diduga gegar otak, trauma internal, dan patah tulang di beberapa bagian tubuh. Kondisi sangat kritis, tekanan darah menurun drastis. Dokter kepala, seorang wanita paruh baya, dengan rambut yang diikat ketat dan tatapan mata tajam, langsung mengambil alih komando. Namanya Dr. Ilana Cohen, dan reputasinya dalam penanganan kasus gawat darurat sudah mendunia. Wajahnya menunjukkan fokus yang luar biasa, tanpa ekspresi yang berarti, namun tangannya cekatan memimpin timnya. Dengan cepat, mereka mendorong tandu Perdana Menteri ke salah satu bilik UGD yang paling steril, yang telah disiapkan khusus untuk pasien dengan prioritas tertinggi. Selang-selang dan kabel-kabel monitor segera dipasangkan ke tubuhnya. Suara bip-bip dari mesin monitor jantung mulai mendominasi ruangan, seiring dengan desisan konstan ventilator yang kini mengambil alih fungsi pernapasan beliau. Di tengah kesibukan yang riuh itu, Dr. Cohen dan timnya bekerja dalam diam. Hanya sesekali terdengar instruksi singkat dan tegas. Mereka melakukan segala prosedur penyelamatan, memasang infus, mengambil sampel darah untuk analisis cepat, memeriksa pupil mata, dan mempersiapkan peralatan intubasi. Setiap gerakan adalah keputusan hidup atau mati. Setiap detik sangat berharga. Darah yang masih sedikit mengering di wajah Perdana Menteri dibersihkan dengan cepat, memperlihatkan guratan lelah dan pucat yang semakin nyata. Ruangan itu terasa seperti medan perang yang sunyi, di mana perjuangan melawan kematian
terjadi dalam bisikan dan tindakan presisi tinggi. Keringat membasahi dahi para dokter dan perawat, meskipun suhu ruangan disetel dingin. Mereka tahu, ini bukan pasien biasa, ini adalah pemimpin negara mereka. Di luar ruang UGD yang disterilkan, suasana penantian keluarga terasa begitu menyesakkan. Sarah Netanyahu, istri Perdana Menteri, duduk di kursi tunggu yang dingin, matanya bengkak dan merah karena menangis. Raut, wajahnya dipenuhi campuran ketidakpercayaan dan keputusasaan yang mendalam. Ia terus menggenggam erat tangan kedua anaknya, Yair dan Avnor, yang juga tampak syok. Yair, yang biasanya periang dan bersemangat, kini hanya terdiam, tatapannya kosong, menatap lantai marmer. Avner, yang lebih pendiam, sesekali menyeka air mata yang dayam-dayam mengalir di pipinya. Mereka tidak banyak bicara. Kata-kata terasa tidak berarti di tengah badai emosi yang melanda. Hanya ada isak tangis tertahan dari Sarah dan bisikan doa-doa yang tak putus-putus dipanjatkan dalam hati. Beberapa ajudan senior Perdana Menteri dan Kepala Keamanan juga ada di sana. Berdiri di kejauhan, menjaga jarak, wajah mereka tegang dan serius. Sesekali mereka berbisik-bisik, mungkin membahas langkah-langkah darurat atau mengantisipasi reaksi publik. Suasana di koridor UGD itu begitu kontras dengan keriuhan di dalam. Di luar sunyi dan penuh penantian, di dalam sibuk dengan perjuangan medis yang intens. Sebuah jam dinding besar di ujung koridor berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti berjam-jam bagi mereka yang menunggu, setelah apa yang terasa seperti keabadian. Sekitar 30 menit yang mencekam, Deor Cohen akhirnya keluar dari bilik UGD. Wajahnya masih serius, namun ada sedikit kelegaan yang samar-samar terlihat. Ia mendekati keluarga Netanyahu dengan langkah pelan. "Nyonya Netanyahu, Bapak Yair, Bapak Avnor," sapanya lembut, suaranya tenang namun jelas. "Kondisi Perdana Menteri Songgak, kami berhasil menstabilkan tekanan darahnya, dan beliau sudah diintubasi untuk membantu pernapasan. Ada indek cedera kepala serius, dan kami mencurigai adanya pendarahan internal. Beliau saat ini dalam kondisi koma." Kata koma menggantung di udara, menghantam Sarah dan anak Kenania seperti palu godam. Air mata yang sempat mengering kembali membanjiri wajah Sarah. "Koma? Sampai kapan, dokter?" bisiknya. Suaranya parau dan bergetar. "Der." Cohen menghela napas panjang. "Kami belum bisa memastikan, Nyonya. Kami akan segera memindahkannya ke unit perawatan intensif untuk observasi lebih lanjut dan pemeriksaan menyeluruh. Ini akan menjadi perjuangan panjang. Kami akan melakukan yang terbaik." Ketidakpastian itu adalah siksaan. Tidak ada janji, tidak ada kepastian, hanya harapan yang sangat tipis. Keluarga hanya bisa mengangguk lemah, menerima kabar buruk itu dengan kepedihan yang mendalam. Sementara itu, di luar rumah sakit, kekacauan mulai meluas. Berita tentang serangan rudal Iran dan kondisi Perdana Menteri yang dilarikan ke rumah sakit telah menyebar seperti api. Wartawan dari berbagai media, baik lokal maupun internasional, mulai berdatangan. Kamera-kamera berkedip-kedip, mikrofon-mikrofon diacungkan ke arah siapapun yang keluar masuk. Rumor dan spekulasi liar mulai bertebaran di media sosial. Beberapa saluran berita bahkan sudah menyiapkan siaran khusus, menayangkan gambar gedung Perdana Menteri yang hancur dan potongan video amatir dari ambulans yang melaju kencang sekitar 1 jam setelah Perdana Menteri tiba di rumah sakit. Sebuah pernyataan resmi pertama dikeluarkan oleh juru bicara pemerintah yang terlihat sangat tegang. "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengalami insiden keamanan serius malam ini. Beliau saat ini sedang menjalani perawatan medis intensif di rumah sakit dan kondisinya dipantau secara ketat. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Kami meminta seluruh rakyat untuk tetap tenang dan berdoa bagi kesembuhan Perdana Menteri." Pernyataan itu singkat, hati-hati, dan minim detail, hanya memicu lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, intinya jelas, pemimpin mereka sedang dalam bahaya besar. Dunia mulai bereaksi, saham-saham di bursa efek mulai menunjukkan gejolak, dan para pemimpin negara-negara lain mulai mengeluarkan pernyataan simpati atau kekhawatiran. Sebuah babak baru telah dimulai, tidak hanya bagi keluarga Netanyahu, tetapi juga bagi seluruh Israel dan dunia. Di dalam ruang UGD, Perdana Menteri Netanyahu kini terbaring tak berdaya, dikelilingi oleh mesin-mesin yang menjaga setiap fungsi vitalnya. Sementara di luar, dunia menahan napas, menunggu kabar yang bisa mengubah segalanya. Pagi berganti siang, siang beranjak malam,
dan kemudian berganti lagi menjadi fajar baru. Bagi keluarga Netanyahu, waktu seolah berhenti di ruang tunggu yang dingin di luar unit perawatan intensif ICU. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah dipindahkan dari UGD beberapa jam setelah insiden, menempati sebuah ruangan steril yang kini menjadi pusat gravitasi bagi harapan dan keputusasaan mereka. Di sana, di balik pintu kaca yang tembus pandang, terbentang pemandangan yang memilukan. Tubuh yang dulu begitu perkasa dan penuh karisma, kini terbaring tak berdaya, diselimuti selimut putih rumah sakit. Suasana di ICU jauh berbeda dari hiruk-pikuk UGD, lebih sunyi, lebih teratur, namun jauh lebih menyesakkan. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan mesin-mesin canggih yang mengeluarkan suara konstan. Bip-bip-bip dari monitor detak jantung, desis teratur dari ventilator yang memompa udara ke paru-parunya, dan klik-klik lembut dari pompa infus yang meneteskan cairan nutrisi dan obat-obatan. Kabel-kabel dan selang-selang transparan terpasang di sekujur tubuhnya, menghubungkannya dengan alat-alat penyelamat jiwa itu. Perban tebal melilit kepalanya, menutupi luka yang tak terlihat. Wajahnya yang biasanya penuh ekspresi, kini pucat, pasi dan tanpa mimik, seolah topeng lilin yang tak bernyawa. DR, bersama dengan tim spesialis saraf dan bedah saraf, memberikan penjelasan medis yang terperinci kepada Sarah dan anak-anaknya. Bapak Perdana Menteri mengalami trauma otak parah akibat benturan dan guncangan ledakan. Jelas Der. Cohen dengan nada lembut namun tegas. Ada indikasi pendarahan subdural dan edema cerebral, pembengkakan otak. Ini yang menyebabkan beliau tidak sadarkan diri, atau yang kami seistilahkan koma tingkat dalam. Saat ini, fungsi otaknya sangat minimal. Kami terus memantau tekanan intrakranial dan memberinya obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan. Setiap kata medis yang diucapkan terasa seperti pukulan bagi keluarga. Koma tingkat dalam, minimal fungsi otak. Kata-kata itu berputar-putar di benak Sarah, membuatnya merasakan mual dan pening. Ia ingin berteriak, bertanya mengapa ini harus terjadi pada suaminya. Mengapa takdir sekejam ini? Namun, yang keluar hanya isak tangis yang tertahan, menggema di ruang tunggu yang sepi. Yair dan Afnor, meskipun mencoba untuk tegar, tidak bisa menyembunyikan kepedihan di mata mereka. Mereka mendengarkan penjelasan dokter dengan tatapan kosong, seolah pikiran mereka terbang jauh, mencoba memahami kenyataan pahit ini. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Sarah nyaris tidak pernah meninggalkan sisi ranjang suaminya. Ia akan duduk di kursi plastik yang dingin selama berjam-jam, memegang tangan Netanyahu yang terasa dingin dan tak responsif. Terkadang, ia akan membisikkan kata-kata cinta, menceritakan kejadian-kejadian kecil di luar, atau membacakan surat kabar, berharap suaranya dapat menembus kabut koma yang menyelimuti pria yang dicintainya itu. Ia mengingat momen-momen indah, masa lalu mereka, kencan pertama mereka yang canggung, perjuangan awal karier politik Netanyahu, tawa anak-anak mereka, dan janji-janji yang mereka buat di bawah bintang-bintang. Setiap kenangan itu terasa pahit sekaligus manis sebuah kontras, menyakitkan dengan kondisi suaminya saat ini. Anak-anak, Yair dan Afnor, bergantian datang menjenguk. Yair, yang selama ini dikenal dengan kepribadiannya yang vokal di media sosial, kini menjadi pendiam. Ia sering terlihat menatap ayahnya dengan sorot mata yang penuh pertanyaan, seolah mencari jawaban, mengapa nasib mereka harus diuji seberat ini. Afnor, yang lebih sensitif, beberapa kali terlihat menyeka air mata yang dayam-dayam menetes saat ia mengamati ayahnya yang tak berdaya. Mereka berbicara dengan ayah mereka, menceritakan tentang pelajaran di sekolah, berita terbaru, bahkan lelucon-lelucon kecil, berharap ada respons, sekecil apapun, sebuah kedipan mata, sebuah kedutan jari, bahkan hanya perubahan samar pada pola napasnya. Setiap tanda kecil akan menjadi oase di gurun keputusasaan mereka. Namun, sebagian besar waktu, yang ada hanyalah keheningan, suara mesin-mesin, dan napas yang teratur namun buatan. Keputusan-keputusan medis yang rumit harus mereka hadapi. Dokter menjelaskan tentang risiko infeksi, kemungkinan komplikasi paru-paru, dan perlunya terus-menerus memantau tekanan otak. Setiap keputusan terasa sangat berat, seolah memegang takdir seseorang di tangan mereka. Sarah seringkali harus mengambil keputusan-keputusan itu sendirian, memikul beban yang sangat besar, sambil sesekali berkonsultasi dengan para ahli dan keluarga dekat. Di balik semua mesin dan keheningan Eda perjuangan batin yang mendalam bagi setiap anggota keluarga. Mereka tidak hanya berhadapan dengan ketakutan akan kehilangan, tetapi juga dengan rasa tidak berdaya
yang luar biasa. Pria yang selalu menjadi tulang punggung, pelindung, dan pemimpin keluarga, kini terbaring tak berdaya. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali seperti sedia kala, bahwa bagian dari diri mereka telah hilang dalam ledakan itu. Ada rasa marah yang samar terhadap takdir, terhadap pihak yang meluncurkan rudal, dan terhadap ketidakadilan dunia. Namun, kemarahan itu selalu berujung pada kesedihan yang mendalam. Sebuah kesedihan yang tak bisa mereka bagi sepenuhnya dengan siapapun selain satu sama lain. Meskipun dokter telah menjelaskan tentang kondisi koma, hati Sarah menolak untuk sepenuhnya menyerah. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan baru, berharap hari ini adalah hari di mana mata suaminya akan terbuka. Setiap malam, ia tidur dengan doa, memohon keajaiban, namun setiap hari yang berlalu tanpa perubahan signifikan adalah pukulan pahit yang mengikis sedikit demi sedikit harapan itu, meninggalkan bekas luka yang semakin dalam di jiwa mereka. Suara BBB monitor jantung menjadi lagu pengantar tidur dan bangun mereka. Sebuah pengingat konstan bahwa Perdana Menteri Netanyahu masih berjuang, meskipun hanya dalam diam, di dalam kabut koma yang menyelimutinya. Keluarga hanya bisa menunggu, berharap, dan berdoa. Terperangkap dalam lingkaran penantian yang menyiksa di tengah kesunyian ICU yang mencekam, kabar tentang Perdana Menteri Netanyahu yang koma, terbaring tak berdaya di ICU, menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan kilat. Informasi resmi yang samar dari Yerusalem hanya memicu gelombang spekulasi dan kegelisahan. Sejak pukul 4 dini hari di Pemalang, Jawa Tengah, berita utama di setiap stasiun televisi dan portal berita daring didominasi oleh perkembangan dramatis. Ini, foto-foto gedung kantor Perdana Menteri yang hangus, asap yang mengepul di langit Yerusalem, dan ambulans yang melaju kencang menjadi headline yang tak terhindarkan. Para jurnalis senior yang biasanya meliput isu-isu ekonomi atau sosial, kini mendadak menjadi ahli geopolitik, mencoba menganalisis setiap detail yang tersedia di Washington DC, di mana jarum jam baru menunjukkan pukul 2 sore pada hari Kamis, 26 Juni 2025, Gedung Putih diselimuti suasana tegang. Presiden Amerika Serikat bersama dengan penasihat keamanan nasional dan Menteri Luar Negeri mengadakan rapat darurat di ruang situasi. Layar-layar besar menampilkan peta Timur Tengah yang berkedip-kedip dan data intelijen yang terus diperbarui. Bagaimana kondisi beliau sebenarnya? Apakah ini akan memicu respons agresif dari Israel? Tanya Presiden, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu betul, Perdana Menteri Netanyahu adalah sosok sentral yang sangat berpengaruh, dan absennya beliau dapat memicu kekosongan kekuasaan yang berbahaya di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia. Para analis keamanan siber bahkan memantau dengan cermat setiap aktivitas di media sosial dan jaringan komunikasi global, mencari tanda-tanda disinformasi atau provokasi. Di Teheran, ibu kota Iran, suasana jauh lebih kompleks. Meskipun tidak ada pengakuan resmi, ada bisik-bisik kemenangan di beberapa kalangan. Sementara yang lain khawatir akan potensi balas dendam yang mengerikan. Menteri Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan resmi yang sangat hati-hati, menyangkal keterlibatan langsung, dan menyalahkan ketidakstabilan regional yang dipicu oleh kebijakan agresif. Namun, di balik tirai, diskusi panas terjadi di antara para pemimpin militer dan politik mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil jika konflik eskalasi. Dunia menanti-nanti apakah Iran akan mengklaim keberhasilan serangan ini atau memilih untuk mundur dan menghindari konfrontasi langsung. Kekhawatiran global tidak hanya terbatas pada Timur Tengah. Pasar saham di London, Tokyo, dan New York menunjukkan gejolak yang signifikan. Harga minyak mentah melonjak naik, mencerminkan ketakutan akan gangguan pasokan dari wilayah yang kaya minyak itu. Analis keuangan memperingatkan tentang potensi resesi global jika ketidakstabilan ini berlanjut. Maskapai penerbangan mulai mempertimbangkan untuk mengubah rute penerbangan, dan perusahaan-perusahaan multinasional mengevaluasi kembali investasi mereka di wilayah tersebut. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Sekretari Jenderal mengeluarkan pernyataan darurat, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari segala bentuk eskalasi. Dunia tidak sanggup menanggung konflik yang lebih besar di Timur Tengah, ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung. Dewan Keamanan PBB segera menjadwalkan pertemuan mendadak untuk membahas situasi ini, dengan perwakilan dari berbagai negara adidaya saling beradu argumen dan mencari resolusi diplomatik. Setiap negara memiliki kepentingan dan agendanya sendiri, membuat kesepakatan menjadi sangat sulit. Di Eropa, para pemimpin Uni Eropa di Brussels juga mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Mereka khawatir akan gelombang pengungsi baru jika situasi
memburuk, serta dampak ekonomi yang tak terhindarkan. Kanselir Jerman menyerukan dialog damai, sementara Presiden Prancis menekankan pentingnya respons kolektif dan bersatu. Ada ketakutan nyata bahwa insiden ini bisa memicu efek domino yang mengancam stabilitas global. Sementara itu, di Israel sendiri, meskipun ada imbauan untuk tenang, masyarakat diliputi oleh campuran amarah, ketakutan, dan patriotisme yang membara. Jalan-jalan terlihat sepi. Namun media sosial penuh dengan seruan balas dendam dan ungkapan solidaritas untuk Perdana Menteri. Demonstrasi kecil mulai bermunculan di beberapa kota, menuntut pemerintah untuk memberikan respons yang tegas. Ada kekhawatiran serius tentang kekosongan kekuasaan. Siapa yang akan mengambil alih kemudi jika Perdana Menteri tidak pernah sadar? Kabinet Darurat Israel mengadakan rapat maraton, membahas protokol suksesi dan langkah-langkah keamanan nasional. Kepala staf militer meningkatkan kewaspadaan di seluruh perbatasan, menyiapkan pasukannya untuk segala kemungkinan. Ketidakpastian ini adalah racun yang meresap ke setiap sendi kehidupan global. Diplomasi rahasia dilakukan di balik layar, antara para menteri luar negeri dan kepala intelijen, mencoba meredakan situasi yang tegang. Pesan-pesan dikirim melalui saluran-saluran tidak resmi, berharap bisa mencegah kesalahan perhitungan yang fatal. Dunia terasa seperti berada di ujung tanduk. Setiap negara, setiap individu, menahan napas, menanti kabar yang bisa membawa harapan, atau justru memicu kekacauan yang tak terbayangkan. Fajar hari Jumat, 27 Juni 2025, di Pemalang, menyinari berita-berita ini dengan kesadaran yang pahit. Satu insiden tragis di Yerusalem telah berhasil mengguncang seluruh dunia. Waktu bergerak begitu lambat di ruang ICU, seolah terjebak dalam pusaran tanpa ujung. Minggu demi minggu berlalu, kemudian berganti menjadi bulan ketiga sejak insiden rudal itu. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih terbaring tak berdaya, terperangkap dalam kabut koma yang pekat. Tubuhnya, yang dulu penuh vitalitas, kini tampak semakin kurus, kulitnya pucat, dan otot-ototnya mulai menampakkan tanda-tanda atrofi. Meskipun tim medis rutin melakukan fisioterapi pasif. Setiap hari, Sarah Netanyahu dan anak-anaknya datang menjenguk. Bergantian, duduk di sisi ranjang, berharap untuk melihat tanda-tanda kehidupan yang lebih dari sekadar pergerakan acak akibat refleks saraf. Dr. Cohen dan timnya terus melakukan pemantauan ketat. Namun laporan harian mereka nyaris tidak pernah berubah. Kondisi stabil, tapi belum ada perubahan signifikan dalam tingkat kesadaran. Kata-kata itu telah menjadi melodi yang menyakitkan bagi keluarga. Namun, pada suatu pagi yang dingin di bulan Desember, tepat 6 bulan setelah serangan yang mengubah segalanya, sesuatu yang kecil namun luar biasa terjadi. Sarah sedang duduk di samping suaminya, membacakan kutipan dari salah satu buku sejarah favorit Netanyahu. Suaranya lembut, namun penuh kelelahan yang tersembunyi. Tangannya menggenggam tangan suaminya yang dingin, sebuah kebiasaan yang memberinya sedikit penghiburan. Saat ia selesai membaca sebuah paragraf tentang kepemimpinan yang sulit, ia merasakan kedutan yang sangat halus di jari telunjuk Netanyahu. Itu begitu samar, begitu nyaris tak terlihat, sehingga Sarah sempat bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya, sebuah produk dari harapannya yang terlalu besar. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak berseru. Sarah mencondongkan tubuhnya lebih dekat, matanya tertuju pada tangan suaminya. "Ben, apa itu tadi?" bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. Ia menunggu. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu. Lalu, kedutan itu muncul lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Sebuah gerakan kecil, seperti kedutan otot, namun itu nyata. Itu bukan refleks acak. Ini adalah respons. Dengan tergesa-gesa namun hati-hati, Sarah menekan tombol panggilan darurat. Dalam hitungan detik, seorang perawat bergegas masuk, diikuti tak lama kemudian oleh Dr. Cohen. "Ada apa, Nyonya Netanyahu?" tanya perawat itu. Melihat ekspresi Sarah, yang campur aduk antara kebingungan dan kegembiraan yang ragu. Jari-jarinya. Ia menggerakkan jari-jarinya. Sarah menunjuk ke arah tangan Netanyahu. Dr. Cohen segera mendekat. Matanya yang tajam meneliti monitor, dan kemudian beralih ke jari telunjuk. "Perdana Menteri." Ia meminta perawat untuk mencatat waktu dan detailnya. Mereka mengamati selama beberapa menit yang tegang, dan ya, kedutan itu muncul lagi. Tidak teratur, tidak kuat, tapi jelas ada. "Ini bukan lagi sekadar harapan. Ini adalah bukti ini. Ini adalah pertanda bagus, Nyonya Netanyahu," kata Dr. Cohen.
Suaranya mengandung sedikit emosi yang tak biasa ia tunjukkan. Ini menunjukkan adanya aktivitas neurologis yang lebih terorganisir. Sebuah respons sadar yang sangat awal. Berita ini, meskipun hanya sebuah bisikan harapan, menyebar dengan cepat di antara tim medis. Seluruh ruangan ICU seolah mendapat suntikan energi baru. Tes-tes neurologis tambahan segera dijadwalkan, dilakukan dengan hati-hati dan penuh harapan. Hasil awal menunjukkan peningkatan samar dalam aktivitas otak yang sebelumnya datar. Beliau belum sadar penuh, masih terperangkap dalam kabut koma. Tetapi ada sebuah celah kecil yang terbuka ketika Sarah menelepon Yair dan Afnor. Suaranya pecah, dipenuhi isak tangis kelegaan. "Ayah! Ayah menggerakkan jarinya! Aku melihatnya!" Dere, Cohen bilang, "Ini pertanda baik." Kedua anaknya bergegas ke rumah sakit, meninggalkan semua kegiatan mereka. Mereka masuk ke kamar ICU dengan mata berkosyek-kokaka, memandangi ayah mereka dengan campuran takjub dan harapan yang meluap-luap. Mereka mencoba berbicara kepadanya, memegang tangannya, merasakan kehangatan yang perlahan kembali. Yair mencoba menanyakan, "Pertanyaan sederhana, Ayah. Kalau Ayah dengar, kedipkan mata sekali." Beberapa detik berlalu, tidak ada respons. Namun, harapan itu sudah terlanjur menyala. Meski demikian, Dr. Cohen tetap menekankan pentingnya kehati-hatian. "Ini adalah langkah yang sangat kecil, namun signifikan," katanya. "Jalan menuju pemulihan masih sangat panjang. Risiko komplikasi masih ada. Kita tidak tahu seberapa jauh pemulihan ini akan berlangsung, atau apakah beliau akan sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Tapi ini adalah awal yang kami tunggu-tunggu." Bagi keluarga, kata-kata peringatan itu nyaris tidak terdengar. Mereka sudah terlalu lama berjalan dalam kegelapan, dan kini sebuah lilin kecil telah menyala di hadapan mereka. Rasa putus asa yang selama berbulan-bulan membelenggu mereka, kini sedikit demi sedikit terangkat. Mereka merasa ada dorongan baru untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah. Perasaan kelelahan yang akut masih ada, namun kini diiringi oleh optimisme yang rapuh namun berharga. Malam itu, Sarah tidur di samping ranjang suaminya. Tidak lagi hanya memegang tangannya, tetapi juga sesekali merasakan nyorgerinya. Memastikan kedutan itu nyata, bukan hanya mimpi. Suara mesin-mesin ICU yang dulu terasa menindas, kini terasa seperti melodi pengharapan. Dunia di luar mungkin masih diliputi ketidakpastian politik dan kekhawatiran global, tetapi di dalam ruangan steril ini, sebuah fajar baru yang sangat samar. Telemon menjanjikan kemungkinan adanya sebuah keajaiban yang perlahan-lahan mulai terwujud. Bisikan harapan di ICU, meskipun samar, tidak serta-merta menghapus bayang-bayang panjang dari masa lalu dan reputasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kini terbaring tak berdaya. Saat ia berjuang untuk hidup, dunia luar, termasuk keluarganya sendiri, mulai merefleksikan sosoknya yang kompleks dan seringkali kontroversial. Di ruang tunggu rumah sakit yang sunyi, Sarah Netanyahu seringkali hanyut dalam lamunan, mengenang kembali perjalanan panjang suaminya. Dari seorang prajurit muda, diplomat embassy, hingga menjadi pemimpin yang berkuasa selama bertahun-tahun. Ia mengingat keputusan-keputusan sulit yang harus diambil suaminya, janji-janji yang diucapkan di podium-podium megah, dan juga kritik tajam yang selalu menyertainya. Sarah ingat jelas bagaimana Netanyahu selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya, seringkali dengan keteguhan yang bagi sebagian orang terlihat seperti kekerasan hati. Ia adalah pria yang keras kepala, seorang negosiator ulung yang tidak mudah menyerah, dan seorang politikus yang tidak takut mengambil risiko demi apa yang ia yakini benar untuk negaranya. Di mata publik, ia sering digambarkan sebagai sosok yang kejam atau tidak berperasaan, seorang pemimpin yang tidak segan mengambil langkah drastis demi keamanan nasional. Bahkan jika itu berarti mengorbankan popularitas atau hubungan diplomatik. Media-media internasional, termasuk jaringan berita besar dari Amerika hingga Eropa, kerap melukiskan potret dirinya sebagai seorang hawk yang tak kenal kompromi, terutama dalam isu-isu keamanan dan hubungan dengan Palestina. Namun, bagi Sarah dan anak-anaknya, Yair dan Afnor, citra publik itu adalah sebagian kecil dari keseluruhan gambaran. Mereka mengenal sisi Benjamin yang lembut, seorang ayah yang bisa sangat penyayang meskipun jadwalnya padat, seorang suami yang selalu menyempatkan waktu untuk keluarga di tengah badai politik. Sarah mengingat malam-malam di mana Netanyahu pulang, kelelahan, duduk di sofa dengan pandangan kosong, membagikan beban keputusan-keputusan
yang harus ia pikul sendirian. Ia ingat bagaimana suaminya terkadang menghabiskan waktu berjam-jam bermain catur dengan Avner atau berdiskusi sengit namun penuh kasih sayang dengan Yair tentang isu-isu dunia. Konflik batin menyelimuti Sarah. Bagaimana mungkin dunia hanya melihat satu sisi dari pria yang begitu kompleks ini? Apakah warisannya akan selamanya ternoda oleh narasi yang bias? Ia ingin dunia tahu bahwa di balik citra politikus yang tangguh, ada seorang pria dengan hati yang besar, yang berjuang mati mission demi keyakinannya. Anak-anaknya juga bergulat dengan hal yang sama. Yair yang selama ini sering menjadi sasaran kritik publik karena hubungannya dengan sang ayah, kini merasakan beban ganda. Ia mencintai ayahnya, bangga akan pencapaiannya, tetapi juga lelah dengan cibiran dan kebencian yang diarahkan kepadanya. Avner, yang lebih menjaga privasi, diam-diam membaca komentar-komentar daring tentang ayahnya. Merasakan sakit hati, melihat betapa mudahnya orang menghakimi tanpa mengetahui seluruh cerita di luar dinding rumah sakit. Ketika kabar tentang sedikit kemajuan Netanyahu menyebar, perdebatan tentang sosoknya kembali memanas. Di media sosial, beberapa orang menunjukkan empati, menuliskan pesan-pesan, doa, dan dukungan. Mengakui bahwa terlepas dari perbedaan politik, ia tetaplah seorang manusia yang sedang berjuang melawan maut. Tidak peduli apa yang kita pikirkan tentang kebijakannya, ini adalah tragedi manusiawi. Semoga ia pulih, tulis seorang pengguna dari London. Namun, suara-suara yang lebih keras dan kritis juga bermunculan. Beberapa pihak yang menentang keras kebijakannya, baik di dalam maupun luar negeri, menggunakan momen ini untuk kembali menyoroti isu-isu kontroversial yang terkait dengan masa kepemimpinannya. Ada yang secara sinis mempertanyakan, apakah keadilan telah tiba? Sementara yang lain membahas secara terang-terangan konsekuensi dari tindakan-tindakan masa lalunya. Forum-forum daring dan acara bincang-bincang politik di seluruh dunia diisi dengan analisis tajam tentang warisan politik Netanyahu, hubungannya yang tegang dengan Palestina, aliansinya dengan Amerika Serikat, kebijakan imigrasi, dan caranya menangani oposisi. Ia membangun tembok secara harfiah dan kiasan. Kini itu mungkin runtuh bersamanya, ujar seorang komentator dari sebuah saluran berita Eropa. Para sejarawan dan analis politik mulai menulis artikel dan buku singkat, mencoba merangkum dampak kepemimpinannya dalam konteks koma yang berkepanjangan. Mereka membahas bagaimana Netanyahu membentuk ulang lanskap politik Israel dan Timur Tengah. Selama puluhan tahun, ia memegang kendali. Pertanyaan moral muncul di benak banyak orang. Apakah seseorang berhak mendapatkan belas kasihan, terlepas dari tindakan politiknya di masa lalu? Bisakah kita memisahkan manusia dari politikus di momen kerapuhan seperti ini? Bagi keluarga Netanyahu, semua perdebatan ini adalah siksaan yang tak terlihat. Mereka harus menghadapi duka pribadi mereka, sekaligus menghadapi narasi publik yang seringkali kejam. Sarah seringkali memandangi suaminya yang terbaring, dengan mesin-mesin yang terus berdenyut di sekelilingnya. Bertanya-tanya apakah ia akan pernah tahu betapa kerasnya keluarganya berjuang untuk menjaga nama baiknya. Di dalam hati kecilnya, ia berharap suaminya akan kembali sadar, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk menjawab semua keraguan dan kritik yang dialamatkan kepadanya. Namun, untuk saat ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanyalah seorang pria yang terperangkap di antara hidup dan mati, di tengah keheningan ICU, sementara di luar, bayang-bayang masa lalunya dan reputasi kerasnya terus diperdebatkan oleh dunia yang belum yakin bagaimana harus mengingatnya. Sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih terperangkap dalam koma yang dalam, hanya menunjukkan bisikan-bisikan harapan yang samar di ruang ICU, Rumah Sakit Hadassah Yerusalem. Di luar sana, panggung politik Israel bergolak hebat. Keabsenannya yang berkepanjangan telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang nyata, memicu perebutan pengaruh dan intrik di antara para politisi yang ambisius. Ini adalah waktu di mana loyalitas diuji, aliansi berubah, dan setiap faksi berusaha memposisikan diri untuk masa depan yang tidak pasti. Di Knesset, Parlemen Israel, suasana terasa tegang dan penuh bisik-bisik. Rapat-rapat kabinet darurat diadakan secara maraton, seringkali hingga larut malam. Menteri Pertahanan Gideon Neset yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri sementara, memikul beban berat di pundaknya. Ia adalah seorang veteran politik yang dihormati, tetapi ia tahu betul bahwa posisinya rapuh, hanya bersifat sementara. Setiap pernyataannya di hadapan publik diperhatikan dengan cermat, setiap gerakannya dianalisis oleh para pengamat politik. Ia harus menunjukkan ketenangan dan kontrol, sambil di saat yang sama menavigasi dinamika internal partai dan koalisi yang semakin kompleks
di balik pintu-pintu tertutup. Lobi-lobi intensif terjadi. Berbagai menteri senior yang selama ini berada di bawah bayang-bayang Netanyahu yang dominan, kini melihat peluang emas. Ada Menteri Keuangan, seorang ekonom brilian dengan ambisi tersembunyi. Menteri Luar Negeri, seorang diplomat ulung dengan koneksi internasional. Dan bahkan beberapa anggota senior dari partai oposisi yang mencoba mencari celah untuk menggoyang pemerintahan yang ada. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia di restoran-restoran mewah yang sepi, di apartemen pribadi yang tersembunyi, atau melalui panggilan video terenkripsi. Janji-janji dukungan politik dipertukarkan, kesepakatan rahasia dicapai. Dan skenario-skenario tentang pemilihan umum dini dibahas secara terbuka. Media lokal di Israel, dari surat kabar harian hingga saluran televisi berita 24 jam, dipenuhi dengan analisis politik mendalam. Para kolumnis berspekulasi tentang siapa yang akan menjadi penerus yang paling mungkin, membedah kekuatan dan kelemahan setiap kandidat. Jajak pendapat publik mendadak menjadi topik hangat, menunjukkan fluktuasi dukungan terhadap berbagai tokoh. Rakyat Israel, yang selama ini terbiasa dengan kepemimpinan Netanyahu yang kuat, kini dihadapkan pada ketidakpastian. Ada yang menyerukan persatuan nasional di masa krisis, sementara yang lain menuntut adanya perubahan radikal dalam kepemimpinan. Namun, di tengah semua intrik politik ini, masalah keamanan nasional menjadi prioritas utama yang tidak bisa dinegosiasikan. Ancaman dari Iran masih terasa nyata, dan situasi di perbatasan dengan Gaza dan Lebanon tetap tegang. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, IDF, dan Kepala Intelijen Shin Bet serta Mossad terus memberikan laporan harian kepada Perdana Menteri. Mereka membahas rencana kontingensi, meningkatkan kewaspadaan di seluruh unit militer, dan melakukan patroli udara serta laut secara intensif. Para jenderal yang biasanya hanya berurusan dengan strategi militer, kini juga harus memahami dinamika politik yang rumit agar bisa memastikan stabilitas negara. Pertanyaan besar yang selalu mengemuka adalah, jika terjadi serangan lagi, apakah pemerintah yang tidak memiliki pemimpin permanen ini dapat memberikan respons yang tegas dan terkoordinasi? Beberapa tokoh politik, terutama dari partai Netanyahu sendiri, berusaha keras untuk menjaga citra soliditas. Mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyerukan persatuan dan menghindari perpecahan di masa sulit ini. Ini bukan waktunya untuk politik partisan, ujar salah satu anggota senior partai Likud dalam sebuah wawancara televisi, meskipun nada suaranya terdengar tegang. Mereka tahu, jika perpecahan internal terlalu parah, hal itu bisa melemahkan posisi Israel di mata dunia dan memberikan celah bagi musuh-musuh mereka. Meskipun demikian, desas-desus tentang mosi tidak percaya terhadap pemerintahan sementara atau seruan untuk pemilihan umum mendadak semakin santer. Berbagai faksi oposisi melihat ini sebagai kesempatan untuk menggulingkan koalisi yang ada dan mengambil alih kekuasaan. Mereka mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan mosi, berjanji untuk membawa stabilitas dan kepemimpinan yang baru kepada negara di ruang ICU. Perdana Menteri Netanyahu terbaring, tidak menyadari hiruk-pikuk politik yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin ini adalah ironi pahit dari nasib, bahwa seorang pria yang hidupnya didedikasikan untuk kekuasaan, kini tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas apa yang terjadi di negaranya. Faksi-faksi politik terus bermanuver, saling mengincar posisi, dan dunia terus mengawasi. Bertanya-tanya apakah Israel akan mampu melewati badai politik internal ini tanpa terpecah belah, sambil terus menjaga keamanan di tengah ancaman eksternal yang tak pernah padam. Ini adalah permainan catur yang rumit, dengan nasib sebuah negara sebagai taruhannya di dalam bilik ICU. Waktu terasa berhenti bagi Sarah Netanyahu. Hari-hari yang dulu diisi dengan hiruk-pikuk jadwal suaminya dan tuntutan politik, kini melebur menjadi keheningan yang tak berujung, hanya ditemani suara mesin-mesin yang menjaga kehidupan. 7 bulan, 8 bulan, bahkan hampir 1 tahun telah berlalu sejak serangan mengerikan itu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih terbaring dalam koma, sesekali menunjukkan kedutan samar atau respons minimal, namun jauh dari kesadaran penuh. Kondisinya stabil, namun pemulihan yang signifikan tak kunjung tiba. Keheningan itu, yang dulu terasa mencekik, kini menjadi ruang bagi refleksi mendalam. Sebuah cermin yang memaksa Sarah dan anak Kenania menatap diri mereka sendiri dan perjalanan hidup yang telah mereka lalui bersama sang pemimpin. Sarah, dengan mata yang seringkali bengkak karena kurang tidur dan tangis yang tersembunyi, sering menghabiskan malam-malam panjang di samping ranjang suaminya. Ia akan menggenggam tangannya yang hangat, merasakan urethrit nadi yang berdenyut pelan, dan membayangkan kembali momen-momen
yang membentuk ikatan mereka. Ia mengingat bagaimana suaminya, Benjamin, seorang pria yang selalu penuh strategi dan rencana, kini tak berdaya di hadapan takdir. Dalam kesunyian itu, Sarah bergulat dengan emosi campur aduk, kesedihan yang mendalam atas kehilangan Ben yang ia kenal, kemarahan terhadap pihak yang meluncurkan serangan, dan rasa bersalah karena kadang merasa lelah dengan penantian ini. Merenungkan tentang semua pengorbanan yang telah mereka lakukan sebagai keluarga demi karier politik suaminya, perpisahan yang sering, ancaman yang tak terhitung, dan hidup di bawah sorotan publik yang tak pernah padam. Apakah semua itu sepadan? Pertanyaan ini menghantuinya di malam hari. Namun setiap kali ia menatap wajah suaminya yang damai, dalam tidurnya, ia tahu jawabannya. Cinta dan komitmen merekalah yang membuatnya bertahan. Sarah juga menemukan momen-momen ketenangan. Ia mulai membawa buku-buku puisi kesukaan suaminya, membacakannya dengan suara pelan, berharap kata-kata itu bisa menembus kabut koma. Ia bahkan sesekali menyanyi lagu-lagu lama yang dulu sering mereka dengarkan bersama, membiarkan melodi memenuhi ruangan yang sunyi itu. Ini adalah cara barunya untuk terhubung. Sebuah bahasa hati yang melampaui kesadaran. Yair, yang biasanya ekspresif dan sering melampiaskan emosinya di media sosial, kini menjadi lebih pendiam dan introspektif. Ia sering duduk di kursi dekat ayahnya, membaca berita-berita politik terbaru di tabletnya, lalu mengangkat pandangannya untuk menatap ayahnya. Ia mulai memikirkan kembali arti kekuasaan, warisan, dan tujuan hidup. Apakah semua perjuangan politik ayahnya akan berakhir seperti ini? Yair bergulat dengan rasa frustrasi karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, dan penyesalan atas kata-kata atau tindakan yang mungkin pernah ia sesali. Ia mulai sering berbicara dengan dokter, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang neurologi dan prospek pemulihan, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi ayahnya. Avner, si bungsu yang selalu lebih tenang, menemukan ketenangan dalam keheningan ICU. Ia sering membawa buku-buku sejarah atau filsafat, duduk membaca di sudut ruangan, sesekali melirik ke arah ayahnya. Untuk Avner, ruangan itu bukan hanya tempat penderitaan, tetapi juga tempat refleksi. Ia merenungkan tentang kerapuhan hidup, makna kepemimpinan, dan beban yang diemban oleh ayahnya selama bertahun-tahun. Ia mulai menulis jurnal, mencatat pemikiran dan perasaannya, mencoba memahami tragedi ini, dan mencari kekuatan dari dalamnya. Kelelahan fisik dan emosional adalah musuh yang konstan bagi mereka bertiga. Namun, justru dalam kelelahan itu, mereka menemukan sebuah inti kekuatan baru dalam diri masing-masing dan dalam ikatan keluarga mereka. Mereka saling bersandar, berbagi beban, dan menemukan penghiburan dalam kehadiran satu sama lain. Di luar rumah sakit, dunia politik Israel perlahan mulai beradaptasi dengan absennya Perdana Menteri. Pemerintah sementara berupaya keras untuk menunjukkan stabilitas, meskipun intrik-intrik di balik layar terus berlanjut. Berita tentang kondisi Netanyahu tidak lagi menjadi headline setiap hari, namun sesekali tetap muncul sebagai pembaruan singkat, mengingatkan publik akan tragedi yang menggantung. Namun, bagi Sarah, Yair, dan Avner, dunia mereka masih berputar di sekitar bilik ICU yang sunyi itu. Malam-malam di rumah sakit menjadi saksi bisu bagi air mata yang tumpah, doa-doa yang terbisik, dan kesadaran yang pahit bahwa hidup telah berubah drastis dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun, di tengah kesedihan itu, ada juga penerimaan yang perlahan tumbuh. Mereka menerima bahwa perjalanan ini adalah maraton, bukan sprint, bahwa cinta dan harapan dapat bertahan bahkan dalam menghadapi kenyataan yang paling sulit. Kihanik itu, yang dulunya terasa hampa, kini dipenuhi dengan refleksi, kenangan, dan sebuah pemahaman baru tentang kekuatan ikatan keluarga. Di bawah bayang-bayang seorang pria yang masih terperangkap dalam tidur panjangnya, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Waktu terus berjalan. Namun bagi keluarga Netanyahu, setiap hari terasa seperti pengulangan yang sama. Rutinitas di ICU telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Mereka sudah terbiasa dengan suara mesin-mesin, bau antiseptik yang khas, dan keheningan yang menyelimuti ruangan. Bisikan harapan dari kedutan jari yang pernah muncul beberapa bulan lalu, nyaris tak lagi terasa. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap berada di ambang batas kesadaran. Sesekali menunjukkan respons minimal, namun tak ada kemajuan signifikan yang membawa pada harapan pemulihan penuh. Dr. Cohen dan timnya terus melakukan yang terbaik, namun wajah mereka semakin menunjukkan kelelahan dan realitas pahit. Namun, pada suatu sore yang mendung di akhir bulan April 2026, di Pemalang, Jawa Tengah,
ribuan kilometer dari Yerusalem. Sebuah perubahan dramatis dan tak terduga mengguncang stabilitas yang rapuh itu. Di ruang ICU, saat perawat sedang memeriksa infus Perdana Menteri, tiba-tiba monitor detak jantung mulai berbunyi nyaring, disusul oleh alarm ventilator yang berteriak-teriak. Angka-angka di layar monitor mulai berkedip liar, menunjukkan penurunan drastis pada tekanan darah dan saturasi oksigen. Jantungnya berdetak tidak beraturan, dan napasnya menjadi dangkal, tersengal-sengal. "Kode biru! Kode biru! Di kamar 3!" teriak perawat itu dengan panik. Suaranya memecah keheningan yang mencekam dalam hitungan detik. Dr. Cohen dan beberapa dokter spesialis serta perawat lain bergegas masuk ke dalam ruangan. Wajah mereka menunjukkan kepanikan yang tersembunyi, namun jelas terlihat. "Apa yang terjadi?" tanya Dr. Cohen, sambil tangannya sigap memeriksa pupil mata Perdana Menteri dan kondisi ventilator. Tekanan darah turun drastis. "Dr. Cohen, aritmia jantung. Ada indikasi sepsis yang berkembang cepat dan paru-parunya menunjukkan infeksi parah," lapor salah satu dokter residen. Suaranya tercekat. Ruangan itu mendadak menjadi pusaran aktivitas yang kacau, namun terkoordinasi. Instruksi-instruksi cepat dan tegas dilontarkan oleh Dr. Cohen. "Siapkan defibrilator, berikan epinefrin, secure, pasang jalur sentral, tambahan." Mereka bekerja melawan waktu, mencoba menstabilkan kembali kondisi Perdana Menteri yang tiba-tiba memburuk secara drastis. Ada saat-saat di mana grafik di monitor menjadi garis lurus, dan setiap orang menahan napas, khawatir bahwa ini adalah akhirnya. Suasana itu begitu mencekam, seolah kematian sedang berdiri di ambang pintu, siap menjemput. Di luar ruangan, Sarah Netanyahu yang sedang menunggu giliran untuk menjenguk, sontak berdiri ketika mendengar alarm dan teriakan kode biru. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya lemas. Yair dan Avnor yang baru saja tiba juga terkejut, berlari mendekati pintu kaca ICU. Mereka hanya bisa melihat siluet para dokter dan perawat yang sibuk di dalam. Wajah mereka tegang, gerakan mereka panik. Suara mesin yang berteriak-teriak menusuk telinga mereka, lebih keras dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Beberapa menit yang terasa seperti jam berlalu, dalam ketegangan yang tak tertahankan. Akhirnya, setelah upaya heroik dan mendebarkan, kondisi Perdana Menteri berhasil distabilkan. Meskipun masih sangat kritis, alarm-alarm mereda, digantikan oleh suara bip-bip yang lebih teratur, namun masih dengan nada yang mengkhawatirkan. Dr. Cohen keluar dari ruangan dengan napas terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa, namun juga sebuah ekspresi keputusasaan yang samar. "Nyonya Netanyahu, anak-anak," sapanya. Suaranya serak. Kami berhasil menstabilkan beliau untuk saat ini. Tapi beliau mengalami komplikasi serius. Ada infeksi parah di paru-paru yang menyebabkan sepsis dan juga adanya shock septik yang hampir fatal. Ini adalah kemunduran yang sangat signifikan." Dr. Cohen menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan beban berat. "Terus, kondisinya sekarang lebih parah dari sebelumnya. Organ-organnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan." Sarah jatuh terduduk di kursi, air mata mengalir deras. Yair mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosinya, sementara Avnor merangkul ibunya, juga meneteskan air mata. Mereka telah melalui berbulan-bulan penantian, berpegangan pada harapan kecil, dan kini badai baru yang jauh lebih besar telah menerpa mereka. Dr. Cohen melanjutkan penjelasannya, kali ini dengan nada yang lebih serius dan gamblang. "Kami telah melakukan segala yang kami bisa, tapi pada titik ini, kami harus berbicara mengenai pilihan yang tersisa. Melanjutkan perawatan intensif yang sangat agresif, yang mungkin hanya memperpanjang penderitaan beliau, atau mempertimbangkan untuk fokus pada perawatan paliatif." Kata-kata perawatan paliatif itu menghantam keluarga seperti sambaran petir. Itu adalah bahasa medis yang sopan untuk menyerah. Keputusan besar yang tidak pernah mereka bayangkan, harus diambil kini berada di hadapan mereka. Dilema yang menyakitkan, haruskah mereka terus berjuang tanpa harapan nyata, atau membiarkan Sang Perdana Menteri pergi dengan tenang? Berita tentang kemunduran drastis, kondisi Perdana Menteri segera bocor ke media. Dunia kembali terkesiap. Siaran berita luar biasa disiarkan, dengan para analis yang kini membahas kemungkinan terburuk. Pasar keuangan global bereaksi dengan cepat, menunjukkan volatilitas yang lebih besar dari sebelumnya. Pemimpin-pemimpin dunia mengirimkan pesan simpati, sementara di Israel, suasana duka dan ketegangan meluas. Pemerintahan sementara segera mengeluarkan pernyataan
yang mengonfirmasi kondisi kritis Perdana Menteri tanpa memberikan detail yang terlalu banyak. Namun, semua orang tahu, ini adalah titik balik, sebuah momen krusial yang akan menentukan nasib Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan mungkin juga masa depan Israel untuk selamanya. Sebuah keputusan yang menyakitkan harus segera diambil oleh keluarga di tengah tatapan cemas seluruh dunia. Keputusan telah dibuat setelah diskusi panjang yang menyayat hati dengan Der, Cohen, dan seluruh tim medis, serta perdebatan emosional di antara mereka sendiri. Sarah Netanyahu dan anak Kenania akhirnya sampai pada sebuah persimpangan jalan yang pahit. Mereka memilih untuk menghentikan perawatan agresif yang hanya memperpanjang penderitaan Perdana Menteri dan beralih sepenuhnya ke perawatan paliatif. Ini berarti fokus bukan lagi pada upaya penyembuhan yang mustahil, melainkan pada kenyamanan dan martabat beliau di sisa waktu yang ada. Mesin-mesin yang bising perlahan dimatikan, satu persatu. Ventilator dicabut, digantikan oleh selang oksigen sederhana yang membantu napasnya. Hanya monitor esensial yang tetap menyala, menunjukkan tanda-tanda vital yang semakin melemah. Ruangan ICU yang dulunya ramai oleh instrumen medis kini terasa lebih tenang, lebih hening, namun juga lebih dingin. Di sisi ranjang, Sarah memegang tangan suaminya, yang kini terasa lebih hangat, namun tidak lagi menunjukkan respons apapun. Ia membelai rambutnya yang menipis, membisikkan kata-kata cinta dan perpisahan yang tak terucap selama ini. "Pergilah Ben, istirahatlah dengan tenang. Kau sudah berjuang sangat keras," bisiknya. Suaranya parau oleh tangis yang tak tertahankan. Air matanya menetes di pipi Netanyahu, membasahi wajahnya yang pucat. Ia merasakan setiap detak jantung suaminya yang melemah, setiap napas yang semakin dangkal, seolah itu adalah napas terakhirnya sendiri. Yair dan Avnor juga ada di sana, berdiri di samping ibu mereka, memegangi bahunya. Mereka telah berdamai dengan kenyataan yang tak terhindarkan ini. Kepedihan itu tak terlukiskan, namun ada rasa lega yang aneh. Seolah beban berat yang selama berbulan-bulan menimpa mereka kini sedikit terangkat. Mereka berbagi kenangan masa kecil, tawa, dan pelajaran hidup yang diberikan ayah mereka. Ini adalah momen-momen terakhir mereka sebagai sebuah keluarga yang utuh. Sebuah perpisahan yang perlahan, namun pasti. Pada tanggal 22 Mei 2026, di Pemalang, kabar mengenai kondisi Perdana Menteri yang memburuk drastis dan peralihan ke perawatan paliatif menyebar ke seluruh dunia. Media yang telah lama mengurangi liputan intensif mereka kembali fokus pada rumah sakit Hadassah. Berita duka mulai diantisipasi. Para pemimpin dunia mengirimkan pesan simpati yang lebih mendalam, mengenang Perdana Menteri Netanyahu sebagai tokoh yang kuat dan tak tergantikan, terlepas dari segala perbedaan pandangan. Kantor-kantor berita menyiapkan obituari dan retrospeksi karirnya, siap ditayangkan kapan saja. Di Israel, negara itu diselimuti duka yang mendalam, namun juga ketegangan yang membayangi. Masyarakat berkumpul di tempat-tempat umum, menyalakan lilin, dan berdoa. Bendera dikibarkan setengah tiang di banyak gedung pemerintahan. Namun, di balik itu, intrik politik yang sempat mereda, kini kembali membara. Dengan kemungkinan kepergian Perdana Menteri yang semakin dekat, perebutan kekuasaan internal semakin intensif. Pemerintahan sementara berusaha keras untuk menjaga ketenangan dan transisi kekuasaan yang mulus. Namun bayangan pemilihan umum dini dan potensi perpecahan nasional semakin terasa nyata. Beberapa hari berlalu, dalam penantian yang menyiksa, Perdana Menteri Netanyahu masih bertahan, napasnya tersenggel-senggel, denyut nadinya lemah, namun entah mengapa, ia masih berpegang pada sisa-sisa kehidupannya. Ini adalah sebuah perjuangan terakhir yang menyedihkan. Keluarga terus menjaga, tidak ingin melewatkan momen terakhir. Mereka berbicara kepadanya, meski tak ada respons, yakin bahwa ia mungkin bisa mendengar bisikan mereka. Akhirnya, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2026, pukul 9:43 malam, waktu Yerusalem, di Pemalang, sudah memasuki dini hari Rabu, tanggal 31 Mei. Monitor detak jantung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan bunyi piikipi panjang yang memecah keheningan ruangan. Garis di layar monitor berubah lurus, menandakan akhir dari sebuah perjuangan panjang. Dr. Cohen dengan berat hati menyatakan, beliau sudah tiada. Dunia terdiam. Berita tentang meninggalnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah hampir 1 tahun berjuang dalam koma akibat serangan rudal balistik mengguncang jagat raya. Air mata mengalir di seluruh Israel. Di panggung global, pernyataan belasungkawa membanjiri, namun juga disusul dengan pertanyaan-pertanyaan
mendesak tentang masa depan. Siapa yang akan memimpin Israel sekarang? Apa dampaknya bagi stabilitas Timur Tengah? Akankah ini memicu babak baru konflik? Pemakaman kenegaraan diselenggarakan dengan hikmat, dihadiri oleh para pemimpin dunia dan rakyat yang berduka. Pedako-pedar mengenang warisannya, baik pujian maupun kritik, namun semua mengakui bahwa beliau adalah sosok yang tak terlupakan. Bagi Sarah dan anak Kenania, kehilangan ini adalah akhir dari penantian panjang, namun awal dari duka yang sesungguhnya. Mereka kini harus belajar hidup tanpa kehadiran pria yang telah menjadi pusat dunia mereka. Seorang ayah dan suami, yang juga merupakan seorang pemimpin besar, fajar telah menyingsing. Tetapi bagi keluarga Netanyahu, dan mungkin juga bagi Israel, fajar itu masih terasa gelap, membawa kesedihan yang mendalam, dan sebuah masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Warisan Perdana Menteri Netanyahu akan terus diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, kepergiannya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah dan hati banyak orang. Keheningan yang menyelimuti Yerusalem pasca pemakaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanyalah ilusi. Di bawah permukaan, gejolak politik dan emosional yang jauh lebih besar mulai mendidih. Dunia baru saja menyaksikan kepergian seorang pemimpin yang paling kontroversial. Dan kini, dengan jasadnya yang belum genap terkubur, panggung kekuasaan Israel menjadi arena pertarungan sengit. Presiden Israel telah mengumumkan bahwa pemilihan umum darurat akan diselenggarakan dalam waktu 30 hari ke depan. Memicu keriuhan yang tak tertandingi dalam sejarah politik negara itu. Partai Likud yang ditinggalkan tanpa nahkoda terpecah belah menjadi faksi-faksi yang saling bersaing. Gideon Azariah, Perdana Menteri sementara, berusaha keras untuk mempersatukan partai. Namun ambisi para menteri senior lainnya terlalu besar untuk dibendung. Menteri Keuangan David Grossman, seorang tokoh moderat dengan dukungan kuat dari kalangan bisnis, secara terbuka mengumumkan pencalonannya, menjanjikan stabilitas ekonomi dan reformasi. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Elara Ben David, seorang politikus wanita yang karismatik dengan latar belakang militer yang kuat, muncul sebagai pesaing tangguh, mengusung retorika keamanan yang lebih keras dan menjanjikan tangan besi dalam menghadapi ancaman regional, mengikuti jejak Netanyahu. Di luar Likud, partai-partai oposisi juga tidak tinggal diam. Pemimpin Partai Buruh, seorang aktivis perdamaian yang vokal, menyerukan era baru rekonsiliasi dan dialog dengan Palestina, berharap dapat memanfaatkan gelombang simpati global pas kematian Netanyahu untuk agenda perdamaiannya. Sementara itu, partai-partai ultra-ortodoks dan nasionalis ekstrem memperkuat barisan mereka, menuntut kebijakan yang lebih tegas dan mempertahankan warisan tanah air yang dijunjung tinggi Netanyahu, namun dengan interpretasi yang lebih radikal. Kampanye yang singkat namun intensif pun dimulai, dipenuhi debat sengit, saling serang politik, dan janji-janji yang menggiurkan. Media sosial meledak dengan kampanye digital, tagar-tagar politik menjadi trending topik, dan setiap sudut kota dipenuhi spanduk-spanduk dan poster-poster kampanye. Namun, di balik hiruk-pikuk politik, ada bayangan konflik yang lebih gelap. Iran, setelah insiden rudal yang menewaskan Netanyahu, merasa berada di ambang kekuasaan regional. Mereka mengamati dengan cermat kekacauan politik di Israel, melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh. Jaringan intelijen melaporkan peningkatan aktivitas militer Iran dan kelompok-kelompok proksi di wilayah tersebut. Ancaman serangan siber terhadap infrastruktur penting Israel meningkat drastis, memicu kekhawatiran akan gangguan yang lebih besar. Di Gaza, Hamas dan Jihad Islam Palestina juga melihat celah. Dengan para pemimpin mereka mengeluarkan pernyataan yang lebih berani. Mengonkom akan membebaskan Al-Quds dan membalas kematian para syuhada. Militer Israel berada dalam kondisi siaga tertinggi. Kepala Staf IDF, General of Iram, terus-menerus menggelar rapat dengan para komandan senior. Pasukan ditempatkan di sepanjang perbatasan. Sistem pertahanan rudal diaktifkan penuh, dan misi pengintaian udara diperketat. Mereka tahu betul, periode transisi kepemimpinan adalah momen paling rentan bagi sebuah negara. Pertanyaan yang menghantui setiap jenderal dan tentara adalah, apakah para politikus dalam perebutan kekuasaan mereka akan membuat keputusan yang tepat demi keamanan nasional, atau akankah Israel, tanpa pemimpin yang kuat dan stabil, terjebak dalam pusaran konflik yang lebih besar? Sementara itu, di sebuah rumah duka yang sunyi di pinggir kota, Sarah Netanyahu dan anak Kenania masih mencoba beradaptasi dengan kehidupan tanpa sosok Benjamin. Mereka menyaksikan dari jauh berita tentang kekacauan politik yang ia tinggalkan. Rasa duka yang mendalam bercampur dengan kecemasan akan masa depan negara mereka. Sarah tahu
Warisan suaminya, seorang pemimpin yang begitu dicintai sekaligus dibenci, kini menjadi api yang membakar arena politik, menguji batas-batas stabilitas Israel. Akankah negara yang telah ia layani seumur hidupnya ini mampu menemukan pemimpin baru yang tangguh? Ataukah ketiadaannya akan membawa kehancuran yang selama ini ia coba cegah dengan segala cara? Konflik yang telah dimulai oleh serangan rudal itu ternyata tidak berakhir dengan kepergiannya, melainkan baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya dan tak terduga.